Hari ini KPK memeriksa pemilik Biro Haji Maktur, Fuad Hasan Masyur. Fuad diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Pemilik Biro Haji Maktur, Fuad Hasan Masyur, tiba di KPK sekitar jam 10 pagi. Di depan media, Fuad mengklarifikasi soal kuota haji yang diterima Maktur pada tahun 2023 dan 2024. Fuad juga membawa bukti pemangkasan kuota yang dialami Biro Haji miliknya. Hanya memperoleh satu, waktu detik terakhir kami sangat membutuhkan, apalaginya untuk bisa memberangkatkan lagi jemaah. Tidak mendapatkan, hanya diizinkan, hanya mendapatkan satu. Ini saya memperlihatkan fakta kenyataan. Tidak sampai 300. Jadi bayangin begitu yang kalian hebohkan ribuan apa semua. Tapi ini hari saya nyatakan bahwa Maktur tidak sampai. Terpangkas 50% lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. KPK sendiri memastikan Fuad diperiksa sebagai saksi kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu proses penyidikan perkara, sehingga pengungkapan dalam perkara ini menjadi lebih terang. Selain Fuad, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya adalah mantan Menpora Dito Aryo Tejo yang diperiksa pada Jumat 23 Januari 2026. KPK sendiri telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mereka adalah Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qumas, dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, Noel seolah bernyanyi. Ex-suami naker Immanuel Ebenezer mengaku dirinya seperti singa sirkus. Noel mengklaim kasus dirinya akibat serangan balik pengusaha yang tidak nyaman dengannya. Hal tersebut disampaikan Noel saat menjalani sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kata Noel, kasusnya adalah bentuk perlawanan balik pengusaha yang tidak senang dengan kebijakan yang diterapkan selama menjabat Wamenaker. Noel merasa dirinya seperti singa sirkus yang dikurung di kandang. Meskipun demikian, ia mengaku akan menghadapi perkara ini selayaknya seorang petarung. Ini perlawanan balik pengusaha yang tidak nyaman dengan kebijakan saya. Jadi narasinya ya bikin aja Immanuel memeras. Kita buktikan nanti. Saya memeras pengusaha. Saya mau tahu pengusaha yang mana saya peras. Karena pas banget kan. Selama ini kan saya sidak. Banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan pemerasan terhadap buruh dan rakyat. KPK kemana? KPK kemana? Jutaan rakyat, jutaan buruh diperas oleh pengusaha kemana? Hari ini narasi yang dilakukan KPK terhadap diri saya, Immanuel memeras pengusaha. Keji, tapi ya nggak apa-apa. Saya petarung, walaupun hari ini saya seperti singa sirkus dikandangin, tapi suatu saat ya saya akan bangkit kembali. Karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus bersama saya. Ya, kalau saya jadi Noel seolah partai tersebut hurufnya K. Itu setidaknya ya bocoran kata Noel soal partai politik yang diduga turut terlibat dalam pusaran kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Parpol tersebut memiliki huruf K. Parpol apa yang di dalamnya huruf K? Sepertinya kita diajak menjawab teka-teki ini. Immanuel Ebenezer memberikan bocoran terkait parpol yang diduga turut terlibat dalam pusaran kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel mengungkapkan nama partai yang terlibat ada huruf K. Sementara untuk organisasi masyarakat yang terlibat dalam kasusnya bukan berbasis agama.
Ya pemirsa, namun Noel tidak menjelaskan secara rinci perihal keterlibatan parpol dan ormas yang dia maksud. Ya, tadi kan saya udah ngasih clue-nya ya. Warnanya Bang, warna apa Bang? Warna Bang. Nanti warnanya nanti, ya kan? Tapi kan sudah ada K-nya kan, nggak mau bilang ada parlemen atau enggak. Huruf K banyak Bang, Ada yang K-nya. pakai K Bang. Berapa? Saya kasih tahu, ormasnya bukan ormas berbasis agama. Kedua, partainya ada K-nya. Tapi nggak ngasih tahu warnanya ya. Ya, sebelum persidangan, mantan Wamenakar Emmanuel Ebenezer alias Noel mengaku berharap dihukum mati dalam kasus yang menjeratnya. Dia mengaku berkomitmen dengan ucapannya soal koruptor harus dihukum mati. Kalau saya sih sudah berharap satu, harapan saya, hukum mati saya. Karena saya komit terhadap isu ini, terkait hukuman mati. Tapi jika tidak, hukum saya seringan-ringannya. Apapun yang namanya korupsi, basisnya pertama kebohongan. Dasar dari korupsi adalah kebohongan. Tapi kita tetap akan hormati JPU, hakim, dan tempat ini. Tempat ini hasil dari pajak rakyat. Kita harus menghargai para pembayar pajak. Dasar dari korupsi adalah kebohongan. Yang disampaikan Noel tadi ya, menarik itu. Baik, pemirsa, informasi berikutnya ini masih tentang persidangan juga di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nadiem Makarim yang kembali menjalani persidangan lanjutannya. Kuasa hukum Nadiem kembali melaporkan saksi sidang karena diduga menerima gratifikasi. Sidang lanjutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Seperti inilah situasinya, ada 7 orang saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan. Salah satunya adalah saksi dari pihak Google ya. Kubu Nadiem juga telah melaporkan saksi sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ke KPK. Mereka menyebut dalam persidangan ini diduga menemukan ada saksi yang menerima uang gratifikasi. Dalam persidangan sebelumnya juga ditemukan kejanggalan dari keterangan saksi. Ya, Pak 2001 mengikuti pengadaan tahun 2020. Oke. Kita masih menunggu juga bagaimana perkembangan persidangan dari Nadiem Makarim ya. Informasi berikutnya juga ini menarik pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian. Langsung tayangkan Kapolri, kesimpulan. saya menolak polisi di bawah kementerian. Di akhir rapat kerjasama bersama Komisi 3 DPR RI, Jenderal Listio Sigit tegas menolak penempatan Polri di bawah kementerian karena dinilai akan melemahkan institusi Polri bahkan Presiden. Kapolri awalnya berterima kasih kepada para fraksi DPR yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden dan keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan yang tetap harus dijalankan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi matahari kembar hingga ia meminta jajarannya memperjuangkan posisi Polri tetap di bawah Presiden. Beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi menteri. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan dan pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian.
dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Daripada jadi Menteri Kepolisian lebih baik jadi petani. Sebuah pernyataan yang menarik ya. Informasi berikutnya, pemirsa, ini manajer almarhumah Lula Lafah mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini polisi masih mendalami penyebab kematian selebgram Lula Lafah. Adita Baskara, manajer almarhum Lula Lafah, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan sejumlah keterangan terkait kematian sang selebgram. Penyidik memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, salah satunya adalah Reza Arab, kekasih almarhumah. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Saat ini polisi masih mendalami keterangan saksi terkait penyebab kematian selebgram Lula Lafah. Sebelumnya selebgram Lula Lafah ditemukan meninggal dunia di kamar apartemennya di kawasan Dharma Wangsa, Cipete Utara, Jakarta Selatan. Pemirsa, jagat hiburan memang digegerkan beberapa waktu yang lalu mengenai kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lafah. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawatrate, Jakarta Timur. Beredar informasi di dunia maya penyebab kematian Lula karena sakit jantung. Jenazah selebgram Lula Lafah dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawatrate, Jakarta Timur. Keluarga dan kerabat yang mengantarkan jenazah diliputi suasana haru saat prosesi pemakaman berlangsung. Tangis ibu Lula Lafah pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Musisi dan kekasih almarhumah Reza Arab tampak hadir di pemakaman. Wajahnya juga diliputi kesedihan dan sesekali menangis. Terima kasih dapat datang semua. Ya, semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doain yang terbaik dulu. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lafah ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lafah ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Polda Metro Jaya menggerebek pabrik rumahan narkoba jenis tembakau sintetis di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Hasil produksi pabrik rumahan ini mencapai 10 kg tembakau sintetis senilai 5 miliar rupiah. Hah?
Apa? Inilah detik-detik penangkapan seorang pengedar narkoba jenis tembakau sintetis oleh tim operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Jakarta Barat yang dijadikan home industri dan lab narkoba. Pengungkapan ini berdasarkan info dari warga adanya peredaran narkoba di wilayah Kebun Jeruk. Hasil clandestine home industri tembakau sintetis ini bisa memproduksi tembakau sintetis hingga 10.000 gram dengan nilai estimasi mencapai 5 miliar rupiah. Sejumlah alat bukti, tembakau sintetis 72 gram, puluhan botol spray, 5 gelas takar, 1 botol aseton, dan 1 unit HP, serta bahan sintetis yang belum jadi langsung disita petugas. Telah mengungkap kasus clandestine lab jenis tembakau sintetis Bro yang berada di TKP Kedoya Jakarta Barat. Kami berhasil mengamankan pelaku inisial V beserta dengan barang bukti bahan baku cairan sintil 534 mili dan tembakau sintetis 72,1 gram. Polisi mengungkap bahwa aktivitas ilegal ini telah berjalan sejak April 2024 hingga Januari 2026 dengan total nilai 7,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu beratnya lebih dari 1 kg di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Polisi menangkap 4 tersangka dalam kasus ini. Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu dengan berat mencapai lebih dari 1 kg dengan nilai diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkotika di wilayah Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap 4 tersangka di sebuah indekos di wilayah Banjarsari dan Boyolali. 4 tersangka merupakan residivis. Y dan AF adalah kakak beradik yang merupakan kurir, sementara M merupakan kakak ipar AF yang juga merupakan kurir, adapun A berperan sebagai pengguna. Dengan tersangka yang pertama inisial A CW, alamat Kartosuro. Kemudian untuk BB yang kami amankan 2 paket plastik klip sedang transparan berisi sabu. Berat beserta pembungkusnya kurang lebih 126,37 gram. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Solo dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Puluhan warga negara Indonesia yang bekerja di sektor online scam di Myanmar berhasil dipulangkan. Mayoritas pekerja migran Indonesia yang diamankan otoritas Myanmar sengaja bekerja di online scamming. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memulangkan 90 WNI dari Myanmar. Para WNI ini bekerja di sektor penipuan online atau online scamming. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, WNI ini didata untuk proses penanganan dan pendampingan. Kebanyakan WNI yang dipulangkan memang sengaja ke Myanmar untuk bekerja di online scamming. Kebanyakan bekerja di online scam ya, melakukan penipuan daring dan sebagian besar dari mereka memang sengaja bekerja di tempat itu. Kita belum menemukan indikasi korban TPPO dari seluruh WNI yang pulang dari sana. Pemulangan ini adalah gelombang ketiga yang terdiri dari 25 perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Sementara gelombang 1 dan 2 telah dilakukan pada bulan Desember 2025. Saat ini masih ada sekitar 200 WNI yang bekerja di bidang penipuan online di Myanmar. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.